Keinformasi lainnya pemirsa, pemimpin perusahaan rokok besar di Indonesia, PT Djarum, dicekal oleh Kejaksaan Agung. Direktur Utama PT Djarum Victor Rahmat Hartono menjadi salah satu dari 5 orang yang dicekal Kejaksaan Agung ke luar negeri. Pencekalan ini terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pajak periode 2016-2020. Pengajuan pencekalan juga dikonfirmasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kasus ini sudah dinaikkan ke tahap penyidikan di mana penyidik tengah mengumpulkan bukti untuk memperkuat dugaan pidana dalam kasus pajak ini. Petugas membenarkan ada tindakan hukum saat menggeledah di beberapa tempat dan para tersangka diduga melakukan tindak pidana korupsi memperkecil kewajiban pembayaran perpajakan perusahaan. Informasi lainnya pemirsa, polisi tangkap 4 tersangka dalam kasus kebakaran kediaman Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara. Polisi memastikan pembakaran itu dilakukan secara sengaja berdasarkan hasil pemeriksaan saksi, CCTV, dan olah tempat kejadian perkara. Motif para tersangka ini karena sakit hati pada korban hingga merencanakan pembakaran dan pencurian. Ya, sebelumnya aksi para tersangka ini terekam kamera CCTV memasuki komplek perumahan korban di Medan, Sumatera Utara. Setelah mencuri perhiasan korban, pelaku menyiram area kamar dengan bahan bakar dan juga menyalakan api di beberapa titik hingga rumah terbakar. Kejadian ini yang bersangkutan sudah keluar dan merencanakan pembakaran dan pencurian. Kenapa tersangka tahu detail dan lancar melakukan kejahatan ini? Karena mengetahui betul seluk-beluk di dalam rumah, penempatan kunci, dan lain-lainnya. Saya hanya bisa menjelaskan motif dari pelaku melakukan pembakaran dan pencurian. Informasi lainnya pemirsa, perwira polisi AKBP B ternyata menjalin hubungan asmara selama 5 tahun dengan dosen Levi yang tewas di kamar kostel di Semarang, Jawa Tengah. Meski belum menikah, nama keduanya tercantum dalam 1 KK. Polda Jawa Tengah masih menyelidiki keterlibatan AKBP B dalam kematian dosen Levi. Seorang dosen muda ditemukan warga tewas secara misterius di kamar kostel di kawasan Gajah Mungkur, Semarang, Jawa Tengah. Kondisi korban bernama Dwinanda Licia Levi ditemukan tanpa busana di lantai kamarnya. Seorang perwira polisi berinisial B diketahui berada di kamar korban saat tewas. Setelah melakukan olah TKP, polisi kemudian membawa jenazah korban ke kamar jenazah Rumah Sakit Karyadi Semarang untuk dilakukan autopsi. Sementara perwira polisi telah dibawa ke Bitpropam Polda Jawa Tengah untuk pemeriksaan. Dan bekerjasama dengan pihak Polrestabes dan Polsek yang awal menangani, dan hari ini untuk terkait dengan kasus ini sudah kami lakukan penanganan di tingkat Polda. Kemudian kasus ini memang masih dalam proses penyelidikan. Kini, polisi terus mengumpulkan barang bukti dan memeriksa sejumlah saksi lain untuk mengungkap penyebab tewasnya dosen hukum pidana Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Semarang tersebut. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana melaporkan. Kematian dosen cantik Dwinanda Lincia Levi di kamar kostel kawasan Gajah Mungkur, Semarang masih menyisakan misteri. Perwira polisi AKBP B yang berada bersama dosen Levi di kamar kostel telah diamankan karena dinilai melanggar etik. Pamen Polda Jawa Tengah itu ditempatkan di ruang khusus atau Patsus selama 20 hari untuk proses pemeriksaan. Sebelumnya, 17 November lalu, dosen muda Universitas 17 Agustus Dwinanda Lincia Levi ditemukan tewas tanpa busana di lantai kamar kosnya. Saat itu seorang perwira polisi AKBP B berada di kamar korban.
Dari penyelidikan sementara, diduga AKBP B dan dosen Levi sudah menjalin hubungan asmara sejak 2020, namun tanpa ikatan pernikahan. Nama keduanya bahkan berada dalam satu kakak. Dari keterangan AKBP B, korban disebut meninggal karena jantung pecah. Namun keluarga tidak percaya dan meminta polisi mengungkap penyebab kematian korban secara transparan. Tak hanya keluarga, Sivitas Universitas 17 Agustus juga meminta polisi mengungkap kematian janggal dosen Levi. Polda Jawa Tengah masih menyelidiki keterlibatan AKBP B dalam kematian dosen Levi. Dari Semarang, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, respon putusan Mahkamah Konstitusi, Polri membentuk tim kelompok kerja. Tidak hanya itu, dengan tegas Polri juga menarik perwira tingginya dari jabatan publik. Mabes Polri mulai menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi. Polri pun menarik perwira tinggi aktif kepolisian yang akan menjabat posisi sipil di luar struktur tugas kepolisian. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menarik penugasan perwira tinggi Polri di Kementerian UMKM. Tak hanya itu, Polri juga membentuk tim kelompok kerja untuk mengkaji putusan MK. Tindak lanjut Polri terhadap putusan MK, Kapolri telah membentuk tim kelompok kerja untuk melakukan kajian cepat terhadap implikasi putusan MK nomor 114 agar tidak terjadi multitafsir dalam proses pelaksanaannya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Polri melakukan penarikan Pati Polri yang sedang dalam proses orientasi dalam rangka alih jabatan di Kementerian UMKM Republik Indonesia untuk kembali di lingkungan Polri dalam rangka pembinaan karir atas nama Inspektur Jenderal Polisi Raden Prabowo Argoyuwono SIK MSI berdasarkan surat Kapolri tanggal 20 November 2025. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi memutuskan anggota Polri tak bisa lagi menduduki jabatan sipil atas penugasan Kapolri. Jika ingin menduduki jabatan sipil, maka polisi harus mengundurkan diri atau pensiun terlebih dahulu. Hal ini menjadi bagian dari putusan perkara nomor 114. Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menentukan arah kebijakan nasional disalurkan melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat paling lama sampai dengan tahun 2009. 3 anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Pasal 28 Undang-Undang 2 2002, Ayat 1, Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis. Ayat 2, keanggotaan Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilih dan dipilih. Dan 3, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Permohonan perkara ini diajukan oleh Syamsul Jahidin yang merupakan seorang mahasiswa doktoral sekaligus lulusan advokat dan Christian Adrianus Sihite yang merupakan seorang lulusan sarjana ilmu hukum. Tim Liputan iNews melaporkan.